Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi, salam sejahtera untuk kita semua, berkah dalam. Berkah dalam. Selamat berjumpa di acara podcast Serbuan yang diselenggarakan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo. Dan pada hari ini, tanggal 1 November 2023, kita akan mengambil tema berbincang bersama tentang nyadran dalam tradisi Katolik. Nah, pada hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita narasumber kita. Beliau adalah Romo Dr. Aloysius Budi Purnomo PR. Berkah dalam, Romo. Berkah dalam. Beliau adalah pastor paroki Gereja Bunda Penasehat Baik Pates. Beliau juga pegiat dialog agama. Beliau juga dosen pasca sarjana Universitas Katolik Sugio Pranoto Semarang. Dan yang tidak kalah pentingnya saya perkenalkan Romo, beliau adalah pemain saksofon handal dan terkenal. Sugeng rawuh Romo. Terima kasih. Ya. Tema kita itu tentang nyadran dalam tradisi Katolik, Romo. Seperti pada umumnya di masyarakat itu kan juga ada tradisi nyadran. Ya, ada di sana mendoakan arwah, membersihkan makam, ada kenduri. Nah, Romo bisa menjelaskan kepada kami nyadran Katolik itu apa, Romo? Nyadran Katolik, ya, nyadran itu kan satu kebudayaan terutama di budaya Jawa, satu ekspresi cinta kepada mereka yang sudah meninggal dunia, lalu biasanya ditandai dengan ziarah ke makam, dan waktu ziarah itu kita berdoa untuk yang meninggal dunia, ekspresi budayanya kita tabur bunga. Lalu yang terpenting di samping doa untuk yang meninggal dunia, kita percaya bahwa orang yang meninggal dunia itu orang yang kita kasihi, orang yang mengasihi kita mengenal hidupnya, kebaikan-kebaikannya. Kiranya kasih Tuhan itu sudah membuat yang meninggal ini bahagia. Maka di samping berdoa untuk yang meninggal, Gereja Katolik mengajak kita juga percaya bahwa yang meninggal pun berdoa untuk kita. Nah, ketika sudah bahagia di surga, maka lalu nyuwun pangestu. Dulu waktu saya kecil, kalau saya mau nyadran simbah saya, tidak hanya di bulan-bulan begini November, tetapi pada momentum saya mau ulangan, mau ujian, itu saya sowan simbah kakung yang ada di makam di kampung kami, lalu Mbah kula benjing ujian nyun pangestu nggih. Nah, terus ya enggak cuma minta pangestu. Waktu nyadran itu saya sambil bawa buku terus sinau neng kuburan sepi. Begitu Pak. Nah, jadi nyadran itu pertama-tama ekspresi kasih sayang kita kepada yang sudah berpulang. Ya. Ya. Oke, terima kasih Romo. Sebelum ada pertanyaan lanjut Romo, buat pemirsa, Bapak Ibu, teman-teman, saudara-saudara terkasih, sekiranya ingin menanyakan sesuatu terkait dengan tema nyadran dalam tradisi Katolik, silakan bisa menuliskan di live chat, nanti akan saya bacakan. Begitu Romo, ya? Kita lanjutkan Romo. Romo tadi menyebutkan gini, kalau orang yang meninggal itu artinya masih ada komunikasi dengan kita yang masih hidup di dunia ini. Artinya komunikasi itu tidak terputus. Dan Romo tadi juga menyebut setiap bulan November. Nah, mengapa itu Gereja Katolik itu kok Romo mengkhususkan bulan November itu untuk menghormati atau untuk mendoakan arwah-arwah yang sudah meninggal? Dan mengapa arwah itu kok harus didoakan, kenapa Romo? Iya, pertanyaan yang bagus. Jadi dunia itu kan kalau dalam tanda iman kita dalam Gereja Katolik ada
komunitas yang masih berziarah di dunia ini, kita yang masih hidup, lalu ada komunitas yang sudah berpulang. Nah, komunitas yang berpulang ini ketika hidupnya baik, suci, dicintai, mencintai banyak orang, dan terlebih berkat, kalau dalam iman Katolik ya, jasa Yesus Kristus sebagai Sang Penebus, orang ditebus, diselamatkan, dan kemudian dibahagiakan di surga. Kalau kita mengenal ada hari ini tanggal 1 November itu kan hari raya semua orang kudus. Itu menjadi Communio Sanctorum, persekutuan para kudus. Mereka berdoa untuk kita yang masih hidup di dunia ini, tapi mereka juga berdoa untuk mereka yang sudah berpulang tapi belum sampai di Communio Sanctorum tadi. Ada yang disebut dengan ya tempat penantian, api penyucian. Di sana disucikan, disempurnakan oleh kerahiman Tuhan. Lalu 3 komunitas ini yang masih berziarah di dunia berdoa, kemudian komunitas yang didoakan, lalu Communio Sanctorum tadi, akibatnya apa? Yang ada di tempat penantian menunggu kebahagiaan sempurna ini makin cepat munggahe gitu, nek umpama swarga ini yang dhuwur gitu ya. Ditarik oleh Communio Sanctorum, didorong oleh yang masih berziarah di dunia ini, dan terutama berkat kerahiman Tuhan lalu makin disempurnakan. Itulah sebabnya kita mendoakan mereka yang meninggal dunia. Kita menyebut arwah ya, tapi saya biasanya karena pemahaman saya tentang kehidupan itu utuh. Biasanya orang kan membedakan jiwa raga, lalu badannya busuk, arwahnya mbuh ning endi gentayangan atau apa gitu ya. Nah, kehidupan itu satu, jiwa dan raga. Ketika orang meninggal ya kita doakan yang meninggal ini. Bukan hanya arwahnya ya, seluruh hidupnya. Jiwa raganya. Jiwa raganya. Ya. Meskipun raganya sudah menjadi debu. Gitu. Ya. Berarti ini ada hubungannya dengan itu, Romo. Di doa syahadat para rasul itu kan ada aku percayakan kebangkitan badan. Iya, di situ. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih dari Globis. Berkah dalam.